Halo guys, kembali lagi di Crypto Week of Trading bagian ke-7. Di sini kita akan menjelaskan beberapa fasad ya atau pattern yang mana sering teman-teman lihat. Ya, ini adalah price action sederhana ya sebenarnya. Yang mana selalu muncul ketika teman-teman mempelajari Week of Strategy ini. Jadi apa aja pattern yang sering dan akan selalu teman-teman lihat ketika menerapkan Week of Strategy. Pertama adalah impulse movement. Oke, kedua adalah the grab ya atau yang biasa kita tahu sebagai manipulasi. Ketiga adalah retracement dan yang keempat itu adalah absorption. Apa maksud dari berbagai pattern tersebut? Nah, pertama adalah impulse movement. Impulse movement ini adalah move yang paling dasar dari week off. Bahkan ketika teman-teman tidak menerapkan week off pun dalam basic price action yang biasa, teman-teman juga mengetahui impulse movement ini, yaitu adalah pergerakan naik atau turun dalam periode tertentu yang mana dia cepat dan juga selalu didukung dengan volume. Dan ini impulse movement itu ada dua. Pertama adalah bullish impulse movement atau kenaikan, dan kedua itu adalah bearish impulse movement atau penurunan sangat cepat ya, sangat rapid dan didukung dengan volume yang tinggi. Pertama ini adalah contoh bullish impulse movement pada dot atau Polkadot, ini time frame H4. Kita bisa lihat very nice price action, a quick bounce di sini. Ini adalah contoh bullish impulse, yaitu adalah kenaikan yang signifikan, yang sangat cepat ya, yang sangat rapid dan juga masif. Bisa kita lihat di sini volume candle yang terus mengalami kenaikan. Dan kedua, ini adalah contoh bearish impulse movement pada Uniswap ya atau Uni di H4-nya. Ini adalah penurunan yang tajam, yang signifikan, yang rapid dalam periode waktu yang ya cukup singkat ya, penurunan ini yang bisa kita lihat di sini. Ini pasti diikuti dengan volume yang tinggi dan juga signifikan pula. Nah, move kedua adalah the grab, yaitu adalah stop hunt yang menjebak ya para breakdown trader ya. Ini adalah manipulasi yang dilakukan oleh para smart money. Nah, ini adalah ilustrasi dari the grab. Pertama ini ada bearish grab, yaitu adalah harga mengalami kenaikan pada area of value tertentu, kemudian dia mengalami penurunan ya, V-shaping ke bawah, return to origin, dan dia mengalami penurunan. Kedua ini adalah bullish grab, yaitu adalah harga yang breakdown ya dari level tertentu dan kemudian dia melakukan V-shaping, return to origin, dan harga mengalami yang namanya kenaikan. Pertama ini adalah contoh bearish grab pada RNDR atau render. Ini adalah chart H4. Kita mengetahui harga mengalami kenaikan, impulse move, bullish ya, kemudian di sini trap ya, buyer, dan kemudian harga return to origin dan mengalami V-shaping atau penurunan. Ini adalah contoh bearish grab pada RNDR. Dan kemudian ini adalah bullish grab ya dari live pair atau LPT. Di mana di sini kita lihat ini adalah area support, area of value di mana harga harusnya bouncing di sini. Harga drop ya dari sini. Nah, kemudian di sini dia V-shaping. Dan kemudian harga mengalami kenaikan ke atas ya secara signifikan. Ini adalah bullish grab pada live pair atau LPT. Nah, move selanjutnya ini adalah retracement. Jadi kita udah paham ya, selalu ada secondary move dari primary move. Yang mana secondary move atau retracement ini sifatnya itu sementara sebelum harga ini bergerak ya, atau mengikuti ya pergerakan harga yang asli. Nah, ini adalah move retracement pada market yang bullish ya. Primary move kenaikan, secondary move penurunan, primary move lagi. Sementara di market yang bearish, primary move-nya itu adalah penurunan, kemudian retracement-nya bullish dan kemudian penurunan lagi. Nah, ini contoh ya retracement pada Bitcoin. Kita lihat daily chart-nya, harga mengalami kenaikan ya, retrace, kenaikan, retrace. Every single retrace ini adalah peluang ya untuk melakukan pembelian ya, kita sebutnya sebagai higher low ya, kemudian higher high, higher low, dan membuat higher high lagi. Nah, kemudian move keempat atau pattern keempat itu adalah absorption, yaitu adalah keadaan di mana harga ini ditahan supaya dia tidak menembus area of value tertentu ya. Biasanya di sini ketika harga ini mau turun, kemudian dia ditahan lagi dan membuat pattern seperti double bottom. Ya, ini adalah contoh bentuk dari absorption. Artinya apa? Para penjual yang melakukan aggressive selling di sini, dia ditahan oleh para limit buyer di sini, ya, atau passive demand di sini. Kemudian harga mengalami kenaikan. Kemudian absorption di sini, ya ini possible, ya double top yang kita lihat. Harga mengalami kenaikan, ya. Kemudian aggressive buyer di sini ditahan, ya oleh
passive seller sehingga harga mengalami penurunan. Jadi 4 pattern tersebut adalah pattern yang akan selalu teman-teman lihat ketika menerapkan week off strategy. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fase-fase dalam week off. Sampai jumpa di modul selanjutnya.